kita semua kan mencari panduan dalam hidup ya. Nah, kali ini kita akan coba gali lebih dalam 4 pesan inti dari sebuah teks kuno, yaitu surah Al-A'la, surah ke-87 dalam Al-Quran. Kita mau lihat, ajaran abadi apa sih yang ditawarkannya buat kita di zaman sekarang? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, gampang banget kan kita merasa tersesat. Pernah kepikiran gak sih, apa ya ada semacam peta jalan yang ababi gitu yang bisa nuntun kita ke hidup yang lebih bermakna? Yuk kita coba cari jawabannya dalam sebuah teks kuno yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi, surah ini menawarkan 4 prinsip kunci yang sebetulnya lebih dari sekedar ritual. Ini tuh soal fondasi untuk kehidupan yang seimbang dan punya tujuan. Oke, mari kita mulai dengan pilar yang pertama. Pesan yang pertama, ngajak kita buat ngeliat ke dalam diri. Ya, sebelum mengubah dunia, perjalanannya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ini soal membangun hubungan batin yang kuat, yang nantinya bakal jadi kompas buat semua tindakan kita. Terus, gimana caranya membangun hubungan batin ini? Kuncinya ada di konsep bertasbih. Ini bukan cuma sekedar ngucapin kata-kata loh. Ini adalah sebuah proses aktif menyucikan Tuhan yang secara bersamaan juga membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal negatif kayak dendam dan dengki. Dan manfaatnya tuh praktis banget. Coba bayangin deh, ada sebuah praktek yang bisa membersihkan hati dari perasaan buruk seperti iri dan dendam. Nah, itulah tujuan bertasbih. Ini adalah sebuah zikir yang bisa dilakuin kapan aja, di mana aja, yang ujung-ujungnya bikin pikiran kita lebih jernih buat memahami ajaran spiritual yang lebih dalam. Oke, setelah memperkuat dunia batin kita, panduan ini ngajak kita buat membuka mata. Kesan kedua ini tentang melihat keluar, mengalihkan fokus dari aku ke keajaiban dunia yang ada di sekitar kita. Pesan kedua ini sebetulnya sebuah undangan buat kita berhenti sejenak dan benar-benar mengamati keajaiban alam. Dalam pandangan ini, alam semesta diciptakan dengan harmoni yang sempurna, sebuah karunia yang diberikan kepada setiap makhluk, pas sesuai kebutuhannya. Nah, disinilah letak keindahannya. Dengan benar-benar merenungkan keajaiban ciptaan, langit, bumi, dan semua isinya, kita secara alami akan sampai pada rasa syukur yang mendalam. Jadi, pengamatan itu melahirkan rasa terima kasih. Dan rasa syukur ini nggak berhenti di dalam diri aja. Rasa syukur ini bertransformasi jadi sesuatu yang lebih besar, yaitu kesadaran dan tanggung jawab untuk merawat bumi tempat kita tinggal. Dari hubungan dengan diri sendiri dan alam, kita melangkah ke ranah berikutnya, masyarakat. Pesan ketiga ini nunjukin gimana refleksi pribadi itu harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk membangun komunitas yang lebih baik. Inti dari pesan ini adalah Al-Amru Bil Ma'ruf, sebuah panggilan untuk aktif menyebarkan kebaikan. Ini bukan sekedar anjuran ya, tapi sebuah tugas sosial yang mendasar, mengajak setiap orang untuk melakukan hal yang benar dan bermanfaat. Satu prinsip sederhana ini ternyata bisa memicu reaksi berantai yang luar biasa. Saat kita mengajak pada kebaikan, ikatan antar sesama jadi makin kuat. Dari situ, terciptalah lingkungan yang aman dan damai, yang ditopang sama pilar-pilar moral kayak kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dan akhirnya, pesan keempat ini mengangkat pandangan kita jauh lebih tinggi lagi. Ini tentang perspektif akhir, yang menempatkan seluruh hidup kita dalam sebuah kanvas eksistensi yang jauh lebih besar. Pesan ini menyajikan sebuah kontras yang sangat mendasar. Kehidupan di dunia ini, pada hakikatnya, ya cuma sementara, sebuah fase yang pasti akan berlalu. Sementara itu, kehidupan akhirat digambarkan sebagai tujuan yang kekal dan abadi. Lalu, apa artinya ini buat kita? Panduannya jelas, jangan sampai kita terlena sama pesona dunia yang fana. Sebaliknya, fokus sejati kita harus diarahkan pada ibadah dan perbuatan baik, karena dari sanalah sumber kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu berasal. Jadi, inilah keempat pilar itu. Mulai dari dalam diri, lalu pandang keajaiban di luar, bangun kebaikan di tengah masyarakat, dan selalu ingat tujuan akhir yang abadi. Keempatnya ini saling terkait, membentuk sebuah cetak biru untuk kehidupan yang utuh dan seimbang. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Di tengah semua kompleksitas hidup modern, gimana ya cara kita membawa kebijaksanaan kuno ini tentang keseimbangan batin, sosial, dan spiritual ke dalam langkah kita sehari-hari?